Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Mas Taufik. Pada hari ini siang-siang saya khusus mereview perumahan di Grand Alina, khusus kemarin karena ada beberapa pertanyaan seputar konstruksi bangunan yang dibangun oleh perumahan Grand Alina. Apa sih yang digunakan bahannya, prosesnya, dan juga nanti menjadi sebuah rumah itu seperti apa di perumahan Grand Alina ini. Nah, sekarang hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Pada kesempatan kali ini mungkin videonya agak sedikit panjang karena saya akan membahas detail berkaitan dengan proses pembangunan yang ada di Grand Alina. Dan alhamdulillah seperti biasa, kalau saya berbicara pembangunan, maka saya bukan kompetensi yang ahli di situ. Karena di Grand Alina ada khusus manajer yang mengurus berkaitan dengan masalah pembangunan. Ya, ini saya sudah didampingi oleh Pak Kiki di samping kanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Pakai masker Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa, masih social distancing nih. Iya, berarti harus betul. agak jaga jarak. Silakan Pak Taufik. Alhamdulillah kebetulan pada kesempatan kali ini sudah ada Pak Kiki. Dari mungkin tak sampaikan dulu, beberapa video sebelumnya sudah saya sampaikan cuman secara umum. Nah, karena pada saat ini reviewnya khusus tentang pembangunan, saya sedikit mengenalkan dulu Bapak Kiki Kadarsian ini. Beliau lulusan teknik sipil, ya memang bidangnya di sipil, dan pernah pengalaman di proyek Citraland di Samarinda dan juga perumahan terbesar di Samarinda cukup lama. Begitu Pak ya? Insya Allah. Siap Pak Taufik, betul. Jadi dengan pengalaman itu beliau cukup punya insya Allah pengalaman yang cukup untuk proses pembangunan. Nah, kok bisa sampai ke Malang, sekilas gimana ini Pak? Alhamdulillah, ini yang perjalanannya panjang kisahnya Pak Taufik ya. Mungkin nanti lain waktu ya kita bahas lebih detail ya. Insya Allah intinya adalah saya sekarang dalam posisi yang sudah bismillah nih ya. Kita dalam posisi yang sekarang sudah berhijrah. Jadi meninggalkan segala macam yang dulunya tidak baik menuju sesuatu yang lebih baik seperti definisi hijrah. Dan yang jelas sekarang saya ingin mengabdikan diri saya, mengabdikan kemampuan yang saya miliki semata-mata untuk berdiri di belakang Rasulullah menegakkan syariat Islam. Insya Allah itu. Amin, amin. Ya, kalau dulu masih transaksinya masih berbasis riba, pasti. Kalau sekarang sudah meninggalkan hijrah. Betul. Kalau dulu masih suka berhubungan dengan riba, masih suka berhubungan dengan riswah atau suap menyuap. Di proyek kan biasa itu Pak? Biasa sekali, sangat kalau biasa. Di dalam proyek itu sudah sangat biasa sekali. Dan alhamdulillah insya Allah sekarang mulai dari transaksi dan apapun berusaha untuk selalu mengikuti ketentuan yang sudah Allah dan Rasulullah contohkan. Gitu. Kalaupun ada titipan dari beberapa supplier sudah pasti ditolak Pak. Oh, udah pasti. Pak Kiki langsung saja. Siap. Di belakang kita ada proses pembangunan rumah di Grand Alina kedua Pak ya. Betul. Nah, ini dari segi blegernya sudah kelihatan. Siap. Ada beberapa pertanyaan awal saya Pak Kiki. Silakan. Dari struktur awal yang digunakan mulai dari pondasi Pak. Nah, pondasi dari perumahan ini singkat mungkin bisa dijelaskan. Baik, Pak. Siap. Baik, pemirsa. Jadi kalau kita berbicara dengan pondasi kita standar untuk bangunan 2 lantai. Jadi kita pakai foot plat yang insya Allah sudah standar. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan kolom ya. Ada kolom, ada slope yang insya Allah semuanya juga standar. Dan karena kita pemilihannya untuk partisinya adalah kita menggunakan bata ringan Pak, maka cara otomatis nanti metode kerjanya kita mungkin agak berbeda gitu dengan beberapa dengan aplikasi bata gitu, bata merah. Salah satu contohnya adalah ketika kita mau membangun itu kita yang pertama-tama kita bisa saksikan di belakang kita ini kolom atau tiang-tiangnya kita pasang terlebih dahulu. Betul. Jadi sebenarnya secara prinsip adalah karena bata ringan itu kan tidak boleh menerima beban Pak, tidak boleh menerima beban langsung karena sifatnya hanya sebagai partisi atau penyekat
maka struktur itu harus didahulukan. Jadi metode kerja yang kita gunakan di Grand Alena ini insya Allah semata-mata untuk kenyamanan, keamanan, dan sesuatu yang baik yang nanti akan diterima oleh customer kita. Sesuai ilmu sipil yang sudah. Insya Allah sesuai dengan ilmu sipil. Jadi memang strukturnya kita selesaikan dahulu. Ya. Nah, bisa kita saksikan strukturnya kita selesaikan dahulu. Setelah itu baru kita mulai dengan pemasangan skat bataringan. Betul. Jadi bataringan itu berfungsi hanya untuk partisi ya. Betul, itu bukan fungsi sesungguhnya, betul. Struktur sesungguhnya ada di kolom-kolom yang betul, ada di kolom, ada di sleeve, ada di balok. Untuk pemilihan Pak dari struktur dari besinya ini apa sesuai standar SNI Pak? Insya Allah, karena kita memang Grand Alena ini mengusung satu konsep bukan hanya perumahannya syariah, kawasannya juga yang islami, tetapi insya Allah dari metode kerja, dari pemilihan bahan kita berusaha untuk amanah. Bapak dan Ibu semuanya tidak perlu khawatir, insya Allah di Grand Alena ini besinya pun kita gunakan besi yang sudah standar atau bahasa di pasaran itu full SNI dan bersertifikat, betul. Jadi kita betul-betul jaga dari kualitas material. Bahkan sampai ke bataringan pun kita pakai bataringan yang memang sudah kualitasnya super gitu. Bataringannya juga sudah pilihan. Betul, Pak, ya? kita pakai salah satu merek yang sekarang memiliki top brand di Indonesia. Iya. Siap. Untuk materialnya ini di depan saya sudah ada pasir hitam ini. Betul. Nah, sepertinya ini pasir pilihan ini Pak. Betul, ini pasir memang sengaja kalau untuk struktur kita datangkan dari Lumajang ya. Jadi pasir Lumajang yang memang memiliki kualitas yang cukup bagus. Kalau orang biasa secara umum disebut pasir cor ya, atau pasir hitam ya, dari Lumajang. Jadi itu kita gunakan untuk create strukturnya. Alhamdulillah. Begitu untuk rincian fondasi dan struktur bangunan yang ada di Grand Alena. Jadi mulai dari pembesian sesuai dengan SNI, bahkan ada sertifikatnya. Betul. Juga ada pemilihan material seperti koral dan pasir yang didatangkan dari Lumajang yang itu sudah pilihan dan termasuk terbaik untuk material di Pulau Jawa. Insya Allah. Selanjutnya apalagi nih Pak yang perlu dibahas untuk bagian pembangunan? Insya Allah dalam spesifikasi teknis kita memang betul-betul kita coba perhatikan Pak, karena ini menyangkut sebuah kualitas ya. Jadi termasuk nanti kita bisa, kalau kita lihat nanti di beberapa tempat yang sudah dipasang genteng, kita pun gentengnya sudah genteng yang sudah bermerek dan berkelas ini. Iya. Jadi kita sudah mungkin langsung disebutkan saja enggak? Oh siap. Jadi untuk genteng kita pilih genteng merek Cisangkan ya. Cisangkan betul ya. Jadi speknya sudah setara ini dengan perumahan-perumahan elit di Malang. Jadi sudah setara dengan Araya, dengan Citra Garden mungkin ya yang ada di Malang. Insya Allah kita sudah di sekelas itu untuk pemilihan gentengnya. Iya. Berarti gentengnya khusus sama dengan perumahan-perumahan elit di Malang. Insya Allah siap. Karena memang genteng ini sangat berpengaruh ya. Bukan hanya dari segi tampilan, tetapi kualitas genteng ini juga menentukan nanti apakah bangunan itu bisa tahan terhadap cuaca gitu. Baik. Nah, seperti apa gentengnya? Seperti apa nanti untuk bahas rumah yang sudah jadi? Kalau di belakang saya masih struktur dan beberapa balok-balok dan kolom. Nah, nanti monggo kita masuk ke rumah yang sudah setengah jadi, yang sudah jadi. Monggo. Di Pak.